Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang kepada Profesor, Dokter, serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ketua Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Dwi Retnoningrum, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, yang kami hormati, Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Nyoman Suci Widiastiti MKes, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, yang kami hormati, Profesor Dr. Jusak Nugraha MS, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, yang kami hormati, Dr. Meta Hendrianing Tias, MS IMED, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, yang kami hormati, Profesor, dokter, dan rekan-rekan residen patologi klinis, serta semua yang hadir pada hari ini. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara kuliah tamu virtual patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan judul Otophagy pada Intermittent Fasting sebagai terapi tambahan pada pasien diabetes mellitus. Kami berharap acara ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan pasien diabetes mellitus di masa kini dan masa yang akan datang. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, semoga acara pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian kuliah tamu pada hari ini adalah sebagai berikut. Sambutan Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro oleh Dr. Nyoman Suci Widiastiti MKes, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, dan akan dilanjutkan dengan kuliah dengan judul Otophagy pada Intermittent Fasting sebagai terapi tambahan pada pasien diabetes mellitus yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Jusak Nugraha MS, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Sebelum menginjak acara selanjutnya, marilah kita simak sejenak visi misi program studi patologi klinik Departemen Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2021 hingga 2024. Visi tahun 2024, program studi patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menjadi pusat pendidikan profesi patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang unggul. Misi 1. Menyelenggarakan program pendidikan profesi dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang bermutu dan unggul, serta kompetitif di tingkat nasional dan atau internasional. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah berhasil guna dan berdaya guna di tingkat nasional dan atau internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan karya ilmiah berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. 4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi profesi patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Acara pada hari ini akan kita awali dengan sambutan Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro kepada Dr. Nyoman Suci Widiastiti MKes, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya cukup terdengar jelas nih, soalnya tadi ada yang mengatakan belum terdengar. Sampun terdengar, panitia? Sampun, Bu Suci. Sampun, Dokter. Matur nuwun. Alhamdulillah kita siang ini semua diberi kesehatan, diberi waktu luang sehingga bersama-sama bisa mengikuti kegiatan pada hari ini.
Kegiatan hari ini adalah suatu kegiatan kuliah tamu yang kami diselenggarakan oleh program studi pendidikan dokter spesialis patologi klinik FK Undip. Ini adalah suatu rangkaian kegiatan di mana dalam tahun ini kita menyelenggarakan 3 kali kuliah tamu dengan pembicara, para guru besar, para dokter yang ahli di bidangnya. Ini adalah yang ketiga, sebelumnya kita sudah menyelenggarakan dengan topik infeksi dengan Prof. Ida, dan kemudian topik nefro dan sekresi, kalau tidak salah itu dengan Dr. Hani dari Brawijaya, dan ini adalah topik yang ketiga, ini adalah berkaitan dengan topik endokrin metabolik, dan kami bersyukur sekali Prof. Jusak Nugraha dari Universitas Airlangga berkenan dan bersedia untuk mengisi kuliah tamu hari ini. Kuliah tamu ini sebenarnya adalah suatu kegiatan intern dari Prodi Patologi Klinik, di mana tujuan kami adalah meningkatkan dari kompetensi dan pengetahuan dari siswa atau residen kami, karena kita tahu bahwa ilmu pengetahuan sangat berkembang dan masing-masing center pendidikan tentu mempunyai keunggulan masing-masing dengan pendalaman pada bidang ilmu masing-masing. Sehingga kita dari Patologi Klinik FK Undip tentu saja berkeinginan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan residen dengan mendapatkan ilmu yang sebanyak mungkin dari berbagai bidang ilmu, dari berbagai center, yang tentu saja akan memperdalam dan memperluas wawasan kita semua, agar kita nanti dapat menerapkan ilmu pengetahuan terupdate tersebut. Pada kegiatan ini, sebagaimana kegiatan sebelumnya, kami dari Prodi juga bekerja sama dengan alumni. Kami juga menggunakan ajang ini adalah silaturahmi dengan para alumni. Tujuannya adalah continuing education, karena alumni kadang kalau sudah di daerah itu jarang ketemu dengan kita dan jarang update ilmu, dan kita sama-sama berbagi, kita masuk kembali ke ruang kuliah belajar bersama dengan residen. Demikian juga dengan sejawat kita dari PDS Patklin Semarang. Jadi kami sangat berbahagia, ini cukup banyak yang hadir, yang selalu rutin hadir. Ini adalah Dr. Nurul, Matur nuwun Dr. Nurul, ini ada Dr. Cucuk dan lain-lainnya, Dr. Nunung Dartini dan lain-lainnya. Pada event ini kami juga matur nuwun sekali atas support, dukungan, dan rawuhnya dari staf patologi klinik. Matur nuwun Prof. Lis, Prof. Banundari, Ketua Bagian, Dr. Dwi Retno Ningrum, saya lihat ada Dr. Edward, dan kemudian Dr. Aryosta, Dr. Hernia, dan lain. Saya harapkan yang lainnya juga akan segera bergabung. Mohon maaf, memang event ini diselenggarakan siang hari, mungkin menjadi pertanyaan, kok siang aja ngantuk? Kuliah kok jam ngantuk, tapi karena kami menyesuaikan dengan kegiatan dari residen, di mana pada pagi hari hingga jam 14 itu adalah berkaitan dengan kegiatan pelayanan, dan kami jadwalkan siang agar memang residen ini adalah benar-benar untuk dapat menyimak kuliah hari ini dengan sebaik-baiknya, dan saya harapkan nanti diskusi aktif ya. Jadi tanya jawab aktif, hal-hal yang belum jelas yang ingin ditanyakan, yang menjadi ketertarikan, mohon ditanyakan dan didiskusikan, karena ini adalah kesempatan yang sangat baik kita bertemu dengan pakar Prof. Jusak Nugroho dari Universitas Airlangga. Sekali lagi, matur nuwun sangat Prof. Jusak atas kesediaannya untuk memberikan kuliah hari ini. Juga matur nuwun untuk Dr. Meta sebagai moderator yang berkenan untuk membantu kami untuk memandu diskusi dan jalannya acara pada hari ini. Sekian dari saya, semoga kita semua diberikan suatu kesehatan, kebahagiaan, dan karena dengan era yang sekarang sudah mulai bergiliran lagi ini kena undian COVID, kita mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan dapat melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nyoman Suci Widiastuti MKes, spesialis patologi klinik konsultan, atas sambutan yang telah diberikan.
Sebagai informasi, dimohon bagi para peserta untuk mengisi link absensi yang dapat diakses di kolom chat. Acara selanjutnya yaitu kuliah tamu oleh Profesor Dr. Yusak Nugraha MS, spesialis patologi klinik konsultan dengan judul Otophagy pada intermittent fasting sebagai terapi tambahan pada pasien diabetes mellitus. Acara akan dipimpin oleh moderator Dr. Meta Hendrianing Tias, MS IMED spesialis patologi klinik konsultan. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, S2 Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, menempuh konsultan endokrinologi dan metabolisme di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan S3 Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Beliau saat ini aktif sebagai dosen di bagian patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dokter penanggung jawab Laboratorium Klinik Prodi Setiabudi, Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit William Booth, dan Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kepada Dr. Meta Hendrianing Tias, MS IMED, spesialis patologi klinik konsultan, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas, Dokter? Ya, baik. Izinkan saya ini menyapa terlebih dahulu. Selamat siang, Prof. Yusak Nugraha. Terakhir ketemu di Solo, ya Prof, kemarin waktu menguji. Kemudian pada para senior, di sini ada KPS juga, kemudian ada Prof. Lis, Prof. Banun, kemudian rekan-rekan dosen yang lain, ada Dr. Hirniah juga, kemudian para alumni yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini, dan juga rekan-rekan PPDS ya, pada siang hari ini yang sudah hadir di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kuliah tamu kali ini ya secara virtual, yang rutin ya, Dr. Suci dilakukan oleh Prodi PK, dan ini juga merupakan rangkaian dari Dies Natalis kemarin, karena menjelang Dies Natalis, kemudian kita diminta untuk mencantumkan Ika Medika dan juga lambang dari Dies Natalis yang ke-61, Prof. Yusak, untuk Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Jadi di sini masuk dalam rangkaiannya. Nah, ini pada hari ini akan ada kuliah tamu dengan judul Otophagy pada intermittent fasting sebagai terapi tambahan pada pasien DM oleh Prof. Yusak ya. Sebelumnya saya izin untuk bisa ditayangkan kurikulum vitae-nya dari Prof. Yusak. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau adalah lulusan dokter umum dan magister sains dari FK UNER. Kemudian beliau sudah mengikuti imunologi training dari Universitas Heidelberg, Jerman. Beliau juga spesialis patologi klinik dari UNER, Universitas Airlangga. Kemudian sebagai konsultan ginjal dan hipertensi tahun 95. Kemudian 2004 sebagai konsultan tropik infeksi. 2004 lulus sebagai S3 ilmu doktoral dari FK Universitas Airlangga, dan beliau juga konsultan alergi imunologi tahun 2008 dan sebagai guru besar ilmu patologi klinik FK Universitas Airlangga tahun 2014. Beliau adalah dosen bagian patologi klinik FK Universitas Airlangga tahun 1985 sampai sekarang. Kemudian beliau juga dokter penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Nasional dari tahun 2012 hingga sekarang, dan beliau juga sebagai dokter penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Premier Surabaya dari 2004 hingga sekarang. Nah, mengenai topik yang pada hari ini akan disampaikan oleh Prof. Yusak ini cukup menarik, Prof. Otophagy pada intermittent fasting sebagai terapi tambahan pada pasien DM. Kemarin kebetulan PDS Patlin dan juga dari Prodi PK itu ada mengenai DM yang diisi oleh Prof. Banundari. Nah, sekarang kita bicaranya mengenai intermittent fastingnya sebagai terapi tambahan. Otophagy itu apa? Intermittent fasting itu apa? Itu cukup menarik ya, Prof. Yusak. Baik, tanpa memperpanjang kembali,
kami persilahkan untuk Prof. Jusak untuk mempresentasikan dan memberikan kuliahnya pada siang hari ini. Monggo, Prof. Selamat siang. Terima kasih Dr. Mehta atas introduksinya yang bagus sekali. Salam hormat saya pada Prof. Lis yang hadir. Terima kasih pada Dr. Nyoman Suci yang kesempatan. Ya, Prof. Lis sudah memberi inspirasi saya untuk mengambil 3 konsultan. Karena beliau kata tidak apa-apa 3 konsultan. Ya sudah, saya ikuti petunjuk beliau mengambil konsultan sampai 3. Tapi betul kalau kita di Dikbud ya, sekolah itu memang fasilitas kok ya, dipakai aja, tidak ada ruginya ya. Wah, beliau sangat benar. Jadi ini kasus bermula dari diri saya sendiri. Saya metabolic syndrome, jatuh ke diabetes awal, minum obat 3 kali sehari, tapi mulai fatty liver. SGPT mulai naik, alergi juga mulai naik. Waduh, bahkan saya kalau makan sedikit nggak bisa, lapar, nggak kuat. Olahraga juga nggak ada waktu. Jadi kebetulan waktu itu bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta, maka sekalian saya puasa intermittent fasting. Saya coba, hasilnya bagus. Cuman saya takut kena gastritis akhirnya. Sudah 30 hari lebih, hasilnya bagus. Memang HbA1c yang semula 8 bisa turun di bawah 7. Walaupun teorinya 3 bulan baru nampak, tapi bisa dengan cepat turun indeks glikemiknya tersebut. Ini saya bisa share ya nih. Mudah-mudahan. Oh ya bisa. Jadi sampun Prof sudah terlihat. Tapi dereng ini belum di slideshow. Oh ya, terima kasih. Jadi outline hari ini bicarakan mengenai autofagi, intermittent fasting, lalu update mengenai lab test dan manajemen di diabetes mellitus, lalu pemeriksaan laboratorium. Yang pertama mengenai autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi ini ditemukan oleh Yoshinori Osumi yang dapat hadiah Nobel tahun 2016. Beliau mengamati sel ragi yang dipakai penelitiannya dia. Di situ ada vakuol yang besar. Dilihat, kok aneh ya, vakuol ini aktif, mencerna bagian-bagian yang ada di sel itu, berdinding lapis 2. Cuma saya tidak bisa menampilkan di sini slide-slide beliau yang live, soalnya slide-nya itu immunofluorescence, kelihatan kerlip-kerlip gitu vakuolnya. Itu fenomena yang agak aneh. Kemudian apakah intermittent fasting atau puasa berkala ini bisa menginduksi autofagi? Ya tergantung jamnya. Minimal 20 jam sebetulnya untuk bisa mulai menginduksi autofagi. Jadi kita lihat di sini, di lapis dinding ini ada dinding yang melingkari bagian-bagian sel yang mau dibuang, terlingkari, lalu fagosum dan lisosum ini bergabung. Isinya akan dicerna oleh lisosum dan kemudian dipakai untuk sumber energi. Jadi auto itu sendiri, fagi itu makan, jadi self-eating, makan dirinya sendiri. Jadi autofagi adalah proses di mana sel memakan isinya diri sendiri. Jadi ini sel kalau dia dapat energi dari ATP, ya dia menggunakan energi tersebut. Tapi kalau dia sudah tidak mendapatkan supply energi lagi, maka dia mulai mengefisienkan diri, memakan organel-organel yang tidak terpakai di dalam sel tersebut, mulai ada dinding ini yang melapisi,
Dindingnya lama-lama utuh menjadi autofagosum, bergabung dengan lisosum, membentuk autolisosum. Di sini materialnya akan dicerna, di recycling, seolah-olah pembersihan. Kita dengar kasusnya kepolisian Verdi Sambo, sekarang kepolisian mulai bersih-bersih. Ya, ini mirip-mirip begitu. Polisi membersihkan polisi, ini sel membersihkan dirinya sendiri. Yang tidak dipakai, yang rusak-rusak itu dimakan sendiri, diefisienkan. Jadi ini proses autofagi. Damage molekul itu dilingkari oleh autofagosum. Autofagosum lalu yang lisosumnya bergabung, lalu dicerna. Proses autofaginya, pertama bagian-bagian yang dicerna itu ada dinding yang mendekati. Kedua, dibawa dekat ke lisosum, lalu dicerna, lalu utilization of degradation product. Jadi dipakai energinya, jadi lebih efisien. Jadi autofagi di sini seperti tadi merupakan proses yang normal terjadi. Apa keuntungan kita menginduksi autofagi? Autofagi mendapatkan 5 macam keuntungan, yaitu healthy aging. Kita boleh menjadi tua tapi sehat. Metabolic health, jadi penderita diabetes bisa dipulihkan dengan autofagi ini. Brain health, pikiran jadi lebih terang. Immune health, alerginya bisa dikurangi. Dan juga untuk jantung, memperbaiki kesehatan jantung. Normal, memang sel itu bertumbuh dan membagi diri, dan digunakan energi itu untuk fungsi sel, untuk membangun. Ini pada waktu feeding, pada waktu kita makan. Tapi autofagi, pertumbuhan berhenti. Sel fokus pada pembersihan diri sendiri. Nah, fasting berapa jam? Ini sama dengan bersih-bersih seluler. Ada 3 tipe autofagi pada mamalia, yaitu makro autofagi. Yang kita sebutkan autofagi sehari-hari sebetulnya adalah makro autofagi, di mana cukup besar organel-organel yang penting seperti mitokondria yang merupakan sumber energi, itu dilingkari oleh autofagosum, kemudian ada lisosum, kemudian jadi autolisosum. Kemudian chevron mediated autophagy, ini ada heat shock protein. Jadi protein itu kalau foldingnya tidak benar, dia tidak bisa berfungsi. Jadi ada chevron, yaitu heat shock protein biasanya yang melindungi, yang mengatur pelipatan protein sehingga struktur di 3 dimensinya dibentuk properly sehingga dia bisa berfungsi. Kalau dia tidak bisa berfungsi, maka ini HSP-A8 ini yang mengikat substrate protein ini untuk dilakukan autofagi. Ini chevron mediated autofagi. Yang mikro autofagi ini dia seperti minum saja, dekat lalu ditelan. Lalu gen-gen apa yang terlibat di autofagi? Yaitu komponen dari LK1 kinase, yaitu ULK1, RB1CC1, ATG13. Lalu komponen dari backlin 1 core kompleks. Lalu regulator dari backlin 1 core complex activity, yaitu ATG14, BCL2. Lalu autophagic vacuole elongation associated protein meliputi ATG12, ATG16L1, ATG5, ATG7. Lalu LC3 family. LC3 family ada ini. Lalu LC3 processing related protein, autophagic vesicle substrate transporter. Jadi inisiasi pertama dari mana?
itu dari mTORC. mTORC itu yang mengatur balance antara anabolik dan katabolik. ULK1 berinteraksi dengan mTOR raptor subunit. ULK1 raptor interaction ini terhambat selama kelaparan. AMPK mengfosforilasi raptor selama kelaparan menyebabkan dia mengikat 1433. Jadi kalau ada nutrien, maka fosforilisasi dari mTORC oleh mTORC terhambat. Jadi mTORC merupakan regulator negatif atau menghambat dari autofagi dengan cara menghambat fosforilasi dari ULK1. Jadi kalau lagi terima energi dari luar, ya tidak jalan autofaginya. Dia fungsi anabolik. Nah, kalau mTORC-nya dihambat, baru mulai jadi autofagi. Reinisiasi yaitu bagaimana mengaktifkan autofagi, maka ULK12 kompleks ini harus diaktifasi dengan cara mengaktifkan fosforilasi pada backlin 1 dan mengaktifkan fosforilasi pada AMBRA, activating molecule in backlin regulated autophagy. Pre-initiation regulation by AMPK. AMPK secara allosterik diaktifasi oleh molekul AMP. AMPKK upstream dari AMPK kinase merupakan LKB1 yang penting, lever kinase B1. Maka kita bisa lihat nanti autofagi itu terjadi juga banyak di liver. Activated by phosphorylation by LKB1 and allosteric regulation by AMP. AMPK memediasi fosforilasi dari ULK1. Jadi AMPK merupakan regulator yang negatif untuk mTORC melalui fosforilasi daripada raptor. Jadi gambar-gambarnya yang menghambat nih, ATP menghambat perubahan AMPK menjadi AMPK fosforilasi. Jadi kalau gambarnya ini dalam keadaan high glucose dia menghambat AMPK inaktif, pada kalau low glucose dia menjadi aktif menghambat raptor sehingga terjadi reaksi-reaksi di bawah. Pre-initiation summary, jadi pada tahap inisiasi itu memulai daripada autofagi ini bermula dari AMPK. Energy starvation, di mana kita membatasi energi, ada LKB1, maka ULK fosforilasi, maka menjadi autofagi terjalan. Kalau ini yang diaktifkan, AMPK, maka ini mTOR diaktifkan, raptor, maka ini sebaliknya cell growth. Jadi jatuh ke cell growth. Ini kalau kita kekurangan asam amino jadinya ke autofagi, tidak ada energi. Tahap berikutnya adalah nucleation. Ada diliputi barang-barang yang mau dibuang tadi dikurung. Kelas 3 PI3K kompleks yang diaktifasi oleh ULK1 menyebabkan fosforilasi dari membran lipid fosfatidyl inositol PI. Fosfatidyl inositol. Membran yang kaya akan 3 phosphorylated PI recruits autophagic membrane nucleation protein, yaitu WIPI, ATG7, ATG12. Ubiquitin-like conjugation system construct ATG12, ATG5, dan ATG16 pada vakufor, lubang pada vakusumnya. ATG12, 5, 16 mengkonjugasi LC32 ke membran yang kaya akan PE.
Nah, ini gambar-gambarnya. Jadi mulai lihat ada isolation membrane. Isolation membrane, lalu ada yang merah, tool merah ini, nucleation. Lalu kalau sudah ini, isolation membrannya makin panjang dan dia mulai mengandung isi. Nucleation LC3 processing. LC31 unprocessed, fresh jadi translasi, kemudian yang mengalami deacylated dan terbagi menjadi LC32. Pembagiannya, cleave-nya oleh ATG4, deacetylasi oleh SIRT, lipidation PE untuk insersi ke membran autofagi. Kemudian LC3 ortholux, gabarap, dan KIT16. Ini gambarnya untuk mamalia. Ini gambar dari LC3. Jadi kita tahu LC3 ini berhubungan langsung dengan proses autofagi. Nucleation. Tadi sudah ya. Regulasi oleh fosforilisasi. Sekarang Beglin yang dari PI3K kompleks diregulasi. Beglin mengandung suatu domain BH3, menyebabkan sekuestrasi oleh protein. Kemudian fosforilisasi pada Beglin atau BCL2 oleh stres kinase seperti C32, DAPK atau JNK mendisrupsi interaksi BH3 dan membebaskan Beglin 1. Beglin 1 berperan penting pada autofagi. Kemudian menghasilkan apoptotik BH3 only protein, yaitu BIT, PUMA, BAD yang bisa berkompetisi dengan Beglin. Kemudian Beglin BCL2 berinteraksi distabilkan oleh NAF1, free Beglin 1 nukleasi, kelas 3 PI3K kompleks. Lalu kalau sudah terkurung, lalu ada cargo recognition. Cargo recognition, protein berfungsi sebagai adaptor antara substrat yang terubiquinated dengan LC3. Di sini mengandung UBD, ubiquitin binding domain. Jadi ubiquitin itu seperti terowongan, begitu lewat itu dicerna. Dan LIR, LC32 interaction region effectively bridging the ubiquinated substrate and the autophagic membrane. Kita lihat gambarnya aja. Ini LC3, ini ada mitokondria dan lain-lain. Ini mitofagi, agrofagi, xenofagi, pesofagi, tergantung apa yang ditelan. Cargo receptor binding LC32 menginduksi autofagosum engulfment of ubiquinated substrate. Jadi bahan-bahan yang sudah terubiquinated ini akan ditelan oleh fagosum yang sudah mengandung LC3. Yaitu kira-kira prosesnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke intermittent fasting. Bagaimana kita melakukan intermittent fasting? Intermittent fasting itu dietnya yang paling bagus sebetulnya ini ADF. Jadi ADF ini 1 hari puasa ngebleng 1 hari full 24 jam. Ataupun hanya boleh kalori sangat sedikit 0 sampai 500 kilokalori. Jadi jauh di bawah kebutuhan kalori masing-masing. Kemudian hari berikutnya bebas ad libitum, mau makan apa terserah. Hari berikutnya puasa lagi. Jadi diselang-seling 1 hari. Ada yang 52. 52 berarti dalam 1 minggu ada 2 hari yang puasa total atau lebih rendah kalorinya 500 sampai pokoknya di bawah kalori minimalnya. Lalu yang 5 hari bebas. Ya ini lebih ringan ya, coba puasanya cuma 2 hari.
Yang saya lakukan yang ini. 8 jam itu periode makan, yang 16 jamnya periode puasa, tapi panjang waktunya. Karena autofagi itu sebetulnya bisa jalan kalau yang sehari-sehari ini, tapi saya kalau suruh puasa 1 hari full, nggak kuat. Ya sudah, saya pilih yang paling ringan saja, tapi bisa berkelanjutan. Apakah intermittent fasting bisa menurunkan kadar gula? Iya, ternyata bisa. Baik yang puasa maupun yang 2 jam. Tapi 2 jam tidak saya periksa karena kesulitan kalau ke lab-nya pada waktu jam-jam sore malam. Apakah diabetes tipe 2 dapat dikembalikan, reverse, oleh intermittent fasting? Ya, dikatakan baru very small study found therapeutic fasting. Going with and drink with calories for a set amount of time can help reverse the type 2 diabetes. Karena pengalaman pribadi dan kuliah sore ini, maka mudah-mudahan nanti ada yang meneliti lebih lanjut. Apakah memang betul intermittent fasting ini berguna? Yang saya alami sih berguna. Ini 3 kali 24 jam, several months. Tapi ya kalau several months ya tidak kuat saya. 1 bulan lebih masih boleh. Ya ini, tipe fastingnya bisa restriksi kalori, ada yang time restricted feeding, boleh makan apa saja, tapi waktunya dibatasi. Alternate day, ADF ini yang terbaik, sebetulnya puasa sehari, makan sehari, tapi ya agak berat. Yang other itu yang lain-lain. Mekanismenya menurunkan disfungsi dari mitokondria, restore redox balance, mengaktifasi respon seluler adaptif, meningkatkan aktivitas autofagi, meregulasi cycle sirkadian. Dengan efek penurunan dari adipogen, sensitivitas terhadap insulin kembali meningkat, dan glikose uptake-nya juga kembali meningkat, dan perbaikan dari insulin secretion. Kemudian redox imbalance membaik, kemudian berbagai macam pengaruh intermittent fasting pada pasien dengan yang akan menjadi type 2 diabetes mellitus atau sudah menjadi type 2 diabetes mellitus, ini akan dikurangi. Bagus efeknya. Intermittent fasting dan diabetes. Bagaimana seorang ahli gizi mengatakan apakah itu bisa dipertahankan, apakah aman, apakah menurunkan berat badan, apakah bisa mengontrol gula? Ya, tergantung yang jalani. Bagaimana intermittent fasting ini bisa menolong diabetes? Ini dianggap sebagai treatment untuk type 2 diabetes. Ini penelitian di luar negeri yang lagi mencari responden yang mau menjalani, diminta untuk ikut. Nah, apa yang terjadi pada intermittent fasting? Ya, satu, NAD ini sebagai sumber energi akan dikurangi. Lalu intermittent fasting akan menghambat hiperinsulinemia. Pada gilirannya nanti PPAR dan PGC1 alpha akan terekspresi gennya. Jadi ada fat oxidation, ada mitochondrial biogenesis dan sebagainya. Kita lihat nanti pengaruhnya pada berikutnya. PGC1 alpha. Update on laboratory testing and management in diabetes mellitus ada tahun ini mencanangkan bahwa lifestyle modification dan
pendidikan diabetes itu ditujukan terlebih untuk komplikasinya. Selain glycemic management, juga difokuskan untuk blood pressure management, lipid management, lalu memilih obat-obatan yang mempunyai keunggulan pada risiko kardiovaskuler dan mengurangi risiko pada ginjal. Jadi dipilih obat yang bisa mencegah komplikasi kardiovaskuler dan komplikasi ginjal. Itu menurut ada terbaru. Dan ini concern-nya ada bahwa diabetes terus meningkat. Terus dikira tahun 2030 akan menjadi banyak sekali, sehingga urgent public health and clinical preventive measure are warranted. Sekarang hari ini, type 2 diabetes merupakan diagnosis eksklusi. Biasanya hiperglikemia tanpa tanda-tanda dari autoimun. Dengan GAD autoantibody, GADA seperti tidak ada, 6 variable at diagnosis, BMI, HbA1, C-peptide, lalu HOMA-B, insulin sensitivity, HOMA-IR juga diukur. Nah, ini bagaimana terjadinya? Ini pengaruh ke PGC1-alpha. Ini mengurangi glukosa oksidatif, penggunaan glukosa oleh muscle, lalu dianjurkan ini PGC1-alpha akan menyebabkan gluconeogenesis dari hepar, decrease PGC1-alpha, decrease adaptive thermogenesis ke arah fat, sedangkan decrease insulin secretion ke arah sel beta. Ini PGC1 beta. Bagaimana pengaruh diet? Nah, itu tergambar pada paper ini. Influence of peroxisome proliferator activated receptor gamma coactivator 1-alpha atau PGC1-alpha. Singkatan PGC1-alpha ini, peroxisome proliferator activated receptor gamma coactivator in type 2 diabetes. Jadi conclusion, PGC1-alpha dikatakan berkaitan dengan regulasi pathway genetik yang menyebabkan homeostasis atau pengaturan dari penggunaan glukosa oleh otot dan liver. Dan juga biogenesis dari mitokondria dan juga produksi insulin. Jadi berfungsi di sana. Jadi apa yang bisa dilihat kalau di pasien seperti saya gini ya, lihat A1C-nya. Kalau diabetes lebih dari 6,5 itu sudah tahu semua, prediabetes 5,7 sampai 6,4, normal kurang dari 5,7. Nah, ada itu American, kita pakai yang kurang dari 7 memang. Kalau pada pasien diabetes tidak perlu sampai rendah-rendah betul karena mereka takut hipoglikemi. Tapi kalau Jepang enggak. Jepang itu ketat sekali. Dia minta kurang dari 6. Kurang dari 7 itu pada pria dan wanita. Batas-batasnya juga berbeda dia. Jadi yang kurang dari 7 itu kalau mencegah komplikasi, kalau ngobati dia minta 6 ya. Prediabetes ataupun diabetes. Ini angkanya berbeda. A1C-nya, kadar glukosa puasanya, ada 2 jamnya. Jadi pasien yang cek ke laboratorium, jangan lupa kalau cek ya waktu makan, obatnya diminum supaya kita tahu hasil pengobatannya bagaimana. Kriteria untuk diabetes dan screening diabetes atau pre-diabetes pada adult orang dewasa yang asimptomatis. Jadi ada itu tadi menekankan mencegah terjadi komplikasi. Jadi harus screening itu dilakukan pada siapa yang belum diabetes, keluarga atau orang dengan overweight atau obesitas,
ada kekeluargaan dengan yang punya diabetes, race tertentu, ada sejarah cerebrovascular disease, ada hipertensi, ada kelainan lemak. Kemudian pasien dengan prediabetes juga harus regularly diperiksa. Women yang pernah gestational diabetes minimal tiap 3 tahun harus periksa. Pada pasien-pasien yang lain, testing untuk diabetesnya harus mulai pada umur 35 tahun. Kalaupun normal, minimum 3 tahun harus periksa lagi. Orang-orang dengan HIV juga diminta untuk periksa glikemiknya. Ya, ini continuous glucose monitoring di sana. Pasien sekarang ada alatnya bisa dimasukkan, tapi tetap nusuk kulit. Itu mengukur kadar glukosa pada cairan antar sel, intercellular fluid. Jadi diikuti terus, malam turun, habis makan nanti naik lagi, sehingga profil glukosanya bisa diketahui. Itu dianjurkan oleh ADA. Nah ini kalau tiap jam 12 malam ganti. Yang merah ini yang hipo. Mereka takut akan hipoglikemi, maka dipakai obat-obat tertentu selain insulin, metformin, juga yang baru itu mengeluarkan glukosa lewat ginjal. Summary. Jadi manajemen diabetes secara personal itu lebih advance, lebih maju daripada sekedar guidance yang ada. Kemudian faktor-faktor penting medical harus dipertimbangkan, phenotype, biomarker yang ada, dan adanya comorbid. Di masa depan, profiling score, termasuk clinical, biochemical, and genetic variable, ini bisa memengaruhi treatment melalui penelitian lebih lanjut. Kalau sekarang musimnya genomik dan personalized medicine, ya ini masih banyak. Sekarang kita masuk poin keempat terakhir, yaitu pemeriksaan laboratorium. Selain ini gambar dari sel-sel otot, ini yang klip-klip ini vakuol yang isinya yang sedang autofagi. Mohon maaf, Prof. Ini PowerPoint-nya belum berganti ya, kalau di tempat saya. Wah, ini sampai di mana ya? Ini masih yang yang fasting, jadi kadar glukosnya begitu. Di grafik yang warna-warni itu, Prof. Kuning, hijau, merah tadi. Oh. Iya. Ini ya. Oh, tapi belum. Iya, di tempat saya mungkin ya, di tempat saya masih tetap sama. Apakah di tempat lain sudah berubah? Siapa tahu punya saya yang error. Kami. Oh iya. Berubah. Masih yang ini, Prof. Your screen sharing is paused. Saya harus gimana ya, minta petunjuk. Oh yes, sekedar Prof. Bisa dibantu, Dr. Marcel mungkin? Kenapa terpause screen sharing-nya? Atau mungkin di ini dulu, Prof. Iya, stop share dulu. Nah, mungkin di-share kembali, non sewu. Kalau ini sudah nampak atau belum? Ini sudah nampak yang PowerPoint yang glucose monitoring, continuous glucose monitoring. Iya, tidak mau pindah. Ini juga, ini pindah ya? Ini pindah, sampun, Prof. Mungkin dipon cobi di enter kembali, Prof.
Nah, Oh ya, summary sudah bisa, Prof. Nggih, matur nuwun, Prof. pemeriksaan laboratorium. Jadi autofagi terdeteksi pada human skeletal muscle cell. Ya, ini melalui mikroskop elektron dengan memakai fluoresensi. Tentu kita tidak meriksa pasien memakai mikroskop elektron ya. Jadi ada ELISA-nya. ELISA-nya LC3B namanya. LC3B ini bisa memakai bahan dari serum, plasma, asites, atau tisu homogenat. Ini merupakan metode kuantitatif sandwich. Kadarnya yang bisa diperiksa antara 20 sampai 4.500. Hanya saja karena kita belum punya nilai normal, ya harus dibandingkan dengan kelompok normal nantinya. Sensitivitasnya antara 9 sampai 9,94 nanogram per liter. Kemudian balance antara mTOR signaling dan autofagi kalau pada pengobatan. Jadi mTOR ini juga bisa diukur di plasma. Karena mTOR merupakan farmakologik target dari regulasi autofagi. Jadi dikatakan di sini bahwa olahraga itu penting karena mengaktifkan mTOR melalui exercise atau olahraga is healthy. Dan juga mencegah muscle loss. Selain ELISA dari LC3B, mTOR, tapi mTOR negatif ya berarti. BCL2 juga bisa karena BCL2 ini menghambat baik autofagi maupun apoptosis associated cell death. Jadi kita juga bisa mengukur BCL2. BCL2 ini widely believed to be an apoptosis suppressor gene. Jadi dia menghambat apoptosis. BCL2 terikat pada bak sehingga mencegah apoptosis. Jadi BCL2 juga kita bisa ukur nantinya. Dihambat tidak BCL2-nya melalui intermittent fasting tadi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Dr. Meta. Matur nuwun sangat Prof. Yusak atas kuliahnya pada hari ini ya. Jadi tadi kita sudah Prof. Yusak sudah menyampaikan mengenai autofagi itu apa, definisinya, kemudian mengenai intermittent fasting, jenis-jenisnya itu ada yang ADF, kemudian ada yang 5:2 dan seterusnya, kemudian sebagai terapi tambahannya pada pasien DM. Nah, di sini ternyata sudah ada beberapa pertanyaan, Prof. Saya izin membacakan ya, Prof. Untuk yang pertama dari sudah cukup banyak ini, Prof. Yang pertama dari Dr. Andin. Jadi di sini dikatakan bahwa yang paling baik intermittent fasting-nya itu adalah ADF ya, Prof. Yusak. Yeah. Tapi bagaimana dengan tipe 5:2 dan TRE? Mana yang lebih baik juga? Jadi ini mungkin yang ditanyakan yang paling bagus kan ADF. Nah, kalau yang 5:2 sama TRE itu yang lebih bagus yang mana, Prof? Ini mungkin mau mulai ini, Prof. Baik. Mulai intermittent. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau antara prinsipnya makin panjang puasanya, itu kita makin yakin autofagi terjadi. Jadi kalau window-nya hanya 4 jam, itu tentu lebih baik daripada window yang 8 jam. Jadi, cuman kalau seminggu 2 hari apakah cukup? Dianggap cukup, karena dia 2 hari itu full ya. Jadi autofaginya terjadi. Tapi kalau yang 18/6 kan tiap hari. Tiap hari ya perlu waktu yang lebih panjang tentunya. Mungkin sebulan atau lebih atau 2 bulan. Tidak tahu pasti persisnya. Mungkin tiap orang bisa lain-lain hasilnya. Tapi prinsipnya untuk meyakinkan autofagi terjadi itu periode puasanya makin panjang makin baik. Periode puasanya ya, Prof ya. Jadi, kalau jangka waktunya, maksudnya kalau misalnya dia 5:2 kemudian 2 bulan dibandingin dengan yang ADF 1 bulan begitu belum pernah ada penelitiannya ya, Prof? Penelitiannya. Karena itu
mengendalikan pada manusia kan kita enggak. Injih, leres, nggih. Saya membaca beberapa jurnal juga apa namanya yang mengikuti penelitian ternyata cuma 20, 15 mekaten ya Prof ya. Karena ya tidak semuanya mungkin mau mengikuti untuk intermittent fasting-nya menika. Nggih, matur nuwun. Begitu jawabannya nggih Dokter Andin. Ini berikutnya ada pertanyaan yang kedua dari Dokter Natra. Ini juga PPDS kami, Prof. Di sini Dokter Natra menanyakan kalau misalnya intermittent fasting itu sudah dilakukan, ini tapi tidak ditanyakan berapa lama nggih. Intermittent fasting itu mungkin sudah dilakukan secara rutin, kemudian tiba-tiba kita stop begitu, Prof. Bagaimana, Prof? Apa namanya, efeknya ke tubuh begitu? Efeknya yang saya alami, karena sebulan lebih, 40 hari ya sudah genap. Saya karena takut kena emah, jadi akhirnya kembali saya makan lagi. Ya pelan-pelan naik lagi indeks glikemiknya. Oh, iya, Prof. Kembali asal pelan-pelan. Tapi sudah berkurang banyak. Jadi ya tergantung kebiasaan ini, kayaknya sepertinya harus dilanjutkan minimal diet keto. Oh, Supaya kita tidak menggunakan energi dari karbohidrat. Sepertinya gitu. Tetapi tidak rebound ya, Prof ya? Tidak Kan rebound. kadang tidak rebound ya. Kalau takutnya kan mungkin kan malah justru meningkat sekali indeks glikemiknya, mekaten mboten nggih, Prof? Reboundnya sudah tertolong banyak. Jadi Sudah tertolong banyak dengan baik. Alerginya juga berkurang. Cuma ya mulai pelan-pelan merambat naik lagi. Ya membatasi diri lagi mungkin. Jadi memang harus rutin ya, Prof ya. Walaupun mungkin apa namanya window-nya itu maksudnya dia puasanya mungkin tidak yang panjang banget begitu, tapi memang harus rutin mekaten ya, Prof. Nggih. Nggih, matur nuwun Prof Jusak. Itu Dokter Natra nggih mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Ini kemudian ada pertanyaan dari PPDS kami juga, ini Dokter Ifah, ini pertanyaannya ada 3. Mungkin saya bacakan satu persatu ya, Prof. Terkait intermittent fasting pada pasien prediabetes, Prof. Profil parameter laboratorium seperti apa yang memberikan yang dapat berefek positif dengan adanya intermittent fasting ini ya? Mungkin ini tadi sudah dijawab ya, pasien prediabetes bukan pasien diabetes, Prof. Ya. Jadi profil parameter apa yang memberikan efek positif? Positif, iya. Mestinya indeks glikemiknya menika nggih, Prof nggih. Indeks glikemik tentu. Jadi saya sendiri TG-nya tinggi. TG-nya tinggi, mulai ada fatty liver, SGWT mulai naik, akan mengkhawatirkan. Ya, saya nekat sudah daripada minum obat sekebanyakan obat. Jadi ya akhirnya saya lakukan. Jadi baik pada prediabetes maupun diabetes, tetap intermittent fasting ini membantu. Jadi parameter glikemik boleh, dan efek yang lain seperti kalau ada tak tahu komplikasi kemana, apakah komplikasi ginjal. Kalau saya kebetulan ke fatty liver, jadi SGWT-nya juga menurun akhirnya. Oh, nggih. Sampai ke sana nggih, Prof. Berarti bagus ini intermittent fasting-nya mungkin. Mungkin efeknya kalau misalnya, itu nanti aja pertanyaan saya pribadi itu soalnya. Saya bacakan pertanyaan yang berikutnya dari Dr. Ifah Rumin, Prof. Terkait impressive reduction in blood sugar oleh intermittent fasting, apakah dapat berakibat sampai ke hipoglikemi yang bisa memberikan efek klinis pada pasien, Prof? Jadi kalau misalnya intermittent fasting begitu, ini tiba-tiba hipoglikemi begitu, Prof. Apakah bisa ya efeknya sampai sedemikian, Prof, pada pasien? Ini mungkin pada pasien DM ya, Prof, yang ditanyakan. Sampai sejauh ini tidak ada laporan mengenai sampai hipoglikemi. Memang theoretically bisa, tapi kayaknya itu mekanisme survival dari intermittent fasting. Jadi autofagi itu intermittent fasting merupakan mekanisme survival supaya kita tetap hidup. Jadi kalau kita puasa panjang, maka kita menggunakan organel-organel pembersihan sel itu memberikan energi. Jadi kita tetap tahan sehingga tidak sampai jatuh ke hipoglikemi. Sepertinya itu seperti itu. Jadi bagus kalau intermittent fasting ini dikombinasikan dengan diet keto, katanya. Oh, Prof. Baik. Nah, ini lanjutan pertanyaannya, ini efeknya bagaimana, Prof? Untuk intermittent fasting ini apakah berefek akut
atau kronik terhadap penurunan kadar glikemik pada pasien DM. Jadi pada waktu itu saja atau nanti akhirnya juga dia bagus terus begitu kadar glikemiknya, Prof. Ini kalau pertanyaannya sih seperti itu. Itu memang tidak langsung turun. Setelah 2 minggu, 3 minggu, ya, memang turun banyak. Bahkan HbA1c setelah 1 bulan pun sudah kelihatan turunnya, nyata. Berarti jangka panjang berarti ya, Prof, ya, tidak hanya pada waktu itu, ya. Kemudian setelah 1 bulan, setelah 40 hari saya selesai, pelan-pelan, karena saya kembali ke kebiasaan sehari-hari, yaitu kesalahan saya. Indeks glikemiknya mulai naik lagi merambat, cuma tidak sampai separah waktu memulai intermittent fasting. Itu saya bersyukur bahwa intermittent fasting berhasil saya jalani. Prof. Ya, jadi memang indeks glikemiknya itu secara ini ya, jangka panjangnya sudah menurun. Tapi kalau misalnya balik lagi nggak intermittent fasting ya naik dikit-dikit lagi gitu ya, Prof. Iya, sesuai dengan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh soalnya ya, Prof. Baik, Prof. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Prof. Ini ada dari Dr. Nina, PPDS kami juga. Jadi pada pasien DM yang menjalani intermittent fasting, pada saat dalam eating window, apakah tetap harus defisit kalorinya atau tetap diperkenankan makan 1-3 kali dalam jumlah kebutuhan kalori per 24 jam? Jadi maksudnya di sini walaupun dia itu posisinya dalam eating window, itu makannya biasa aja atau kalorinya tetap dikurangi? Kalau kalori dikurangi sudah ini pengaturan diet juga berarti menikah ya, Prof? Kalau intermittent fasting yang asli, tidak dikurangi. Jadi boleh makan apa saja selama window period-nya itu. Yang penting waktunya, jenisnya, banyaknya bebas. Asalnya gitu. Tapi ahli gizi kadang-kadang bisa berpendapat lain. Mereka membatasi kalori dan sebagainya. Sehingga metode yang mana yang diikuti ya kita terserah masing-masing pasien. Saya tidak konsultasi ahli gizi ya, saya bebas makannya. Jadi di sini kalau misalnya yang dimaksud dengan intermittent fasting itu sendiri, kalau misalnya pada eating window makannya tetap biasa ya, Prof. Kalorinya ya seperti biasa. Tapi mungkin kalau misalnya dengan berkonsultasi ada pengurangan-pengurangan tertentu begitu ya, Prof. Iya, betul. Betul, Prof. Matur nuwun, Prof. Ini yang berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Sari dari PPDS kami juga, bagaimana proses terbentuknya fagopor, Prof? Apakah selain pada intermittent fasting itu bisa proses tersebut juga terjadi, fagopor menika? Sepertinya iya, tidak hanya pada intermittent fasting saja, tentu ada berbagai hal. Pokoknya yang kalau tidak ada kalori, kembali ke mTOR dan AMPK tadi. Kalau tidak ada kalori yang masuk, ya dia jalan cycle yang lain, cycle alternatifnya. Jadi fagopor itu terbentuk karena dia harus memakan isinya sendiri. Kapan ya diaktifasi ya? Seperti tadi cerita inisiasi dari aktivasinya tadi. Pada pasien-pasien yang mungkin dengan penyakit tertentu juga mungkin bisa ya, Prof? Kalau misalnya kondisi seperti ini ya, Prof? Keadaan yang kronik begitu, terus dia kurang nutrisi dan lain sebagainya juga bisa terjadi fagopor seperti ini ya, Prof? Kemungkinan ya, tapi saya tidak berani menjawab pasti. Terima kasih Prof. Jusak. Baik, pertanyaan berikutnya Prof, ini dari Dr. Abdullah Abbas dari PPDS kami juga. Untuk puasa yang dilakukan, untuk puasa pada waktu intermittent fasting-nya, itu pada waktu puasanya sama sekali tidak boleh makan atau boleh minum air putih begitu, Prof. Kemudian apa perbedaan autofagi dengan apoptosis, Katen, Prof? Ini pertanyaan dari Dr. Abbas. Kalau aslinya intermittent fasting masih boleh minum air putih. Air putihnya, Prof. Tapi jangan air yang manis begitu. Nggak puasa namanya ya, Prof. Nanti minumnya kopi, cappuccino begitu sudah beda cerita ya, Prof. Ini pertanyaan. Saya nggak minum. Saya. Gitu, Prof. Puasanya itu kebetulan jadi seperti orang puasa tapi nggak pakai sahur. Dan makan berikutnya jam 6 malam. Jam 12 stop makan.
12 malam terus gitu. Harus kuat ya Prof, perutnya juga kalau misalnya ada yang dengan Kalau sore gangguan. itu lapar sekali rasanya. Iya. Maka begitu jam 6 langsung makan banyak saya. Ya, tapi kalau tidak kuat saya. Ya, kalau ada gangguan dengan gangguan pada pencernaan untuk mahnya itu bisa terkena ya Prof. Mesti berhati-hati. Apalagi kalau makan sebelumnya itu ada asam, pedas gitu. Itu memberikan efeknya lumayan menikah Prof. Yang tidak merangsang. Apoptosis itu kan program cell death. Jadi, ada aktivasi kas fase 1 atau kas fase 3, kas fase berapa. Lalu intinya menjadi pignotik ya. Sedangkan autofagi ini lain. Kalau apoptosis itu kan berujung kematian dari sel death. Ya. Sedangkan hasil akhir dari autofagi adalah selnya hidup, dia survive. Ini mekanisme survival. Sel itu hidup dari energi yang diperoleh ketika dia mencerna dirinya sendiri, eating itself. Sehingga dia bisa lebih efisien. Sel ini tetap hidup. Sel-sel hatinya juga lebih efisien dengan sebelumnya. Maka SGLT, SGPT tadi bisa turun. Jadi selnya tidak mati. Kalau apoptosis selnya mati. Terima kasih. Jadi perbedaannya itu Dokter Abbas ya. Jadi bisa ini. Jadi kalau apoptosis ya selnya mati, memang program cell death begitu. Tapi kalau misalnya yang autofagi dia masih survive ya Prof. Tapi membersihkan sel-sel itu tersendiri ya Prof. Baik, terima kasih Prof Yusak. Ini pertanyaannya masih banyak ya, saya lanjutkan ya Prof. Ini PPDS-nya penasaran, misalnya menarik. Kemudian banyak kata-kata baru ini kan Prof. Jadi ada tadi seperti LC3B dan lain sebagainya begitu ya Prof ya. Itu hal-hal yang menarik. Ini dari Dr. Marta. Pertanyaannya ada beberapa Prof. Yang pertama, pada keadaan fasting itu kan biasanya terjadi ketosis Prof. Apakah intermittent fasting pada penderita DM tipe 2 itu dengan komplikasi ke ginjal itu boleh melakukan intermittent fasting Prof? Nah, itu pertanyaan yang pertama dari Dr. Marta. Dengan komplikasi ginjal, ya kalau harus hati-hati. Karena yang pasti jangan dehidrasi. Jadi kalau seperti saya jangan dilakukan. Yang boleh pakai minum air tentunya ya. Prof. Jadi mesti kalau makanan lain masih tidak ada. Sebab kita tidak minum obat apapun kok. Jadi mestinya tidak ada masalah. Kecuali ya rehidrasinya tetap dilakukan. Tetap memperhatikan rehidrasinya berarti ya Prof ya. Kalau misalnya dia rehidrasinya kurang bisa memberikan efek ke ginjal, maka Prof. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Dr. Marta, masih dari Dr. Marta, pada pemeriksaan laboratorium, saran pemeriksaan GDP itu kan puasa Prof, 8 sampai 12 jam. Nah, kalau misalnya pasien itu melakukan intermittent fasting, misalnya puasa 20 jam, bagaimana saran untuk pasien yang melakukan intermittent fasting jika ingin melakukan pemeriksaan glukosa darah puasa, Prof? Ini mungkin pertanyaannya hampir sama dengan pasien-pasien yang kontrol pada waktu bulan puasa, begitu ya, Prof ya? Agak, monggo Prof Yusak. Puasa ya sebelum dia makan. Tentunya kalau seperti saya terakhir makan jam 12 malam, saya stop sama sekali. Ya paginya tidak bisa jam 8 pagi ya. Saya pilih sekitar jam 10 pagi. Periksa darah lagi. Saya kebetulan jam 10 saya bisa mampir ke salah satu laboratorium, bisa saya periksa indeks glikemiknya di sana. Jadi ambil interval waktu kira-kira 10 jam puasanya. Jadi memperhatikan waktunya mulai kapan, pertimbangan sendiri ya Prof, begitu ya. Jadi harus diinformasikan juga ke pasien mungkin. Gejalanya masing-masing beda ya. Ada orang yang mulainya makan paginya yang diterlambatkan jam 12 dia sudah makan, tapi malam dia tidur, nggak makan lagi jam 8 sudah dia nggak makan lebih lanjut. Nah itu tentu pagi-pagi jam 6 dia mau periksa nggak apa-apa, tapi kalau saya karena pakai patokan jam 12 ya jam 10 baru saya periksa. Berarti berdasarkan dari masing-masing
kondisi dari pasien begitu ya Prof. Jadi harus diinformasikan juga ya Prof kalau misalnya memang pasien dengan IF ini kemudian mau periksa GDP-nya atau mungkin mau periksa yang lainnya itu harus diperhatikan juga dia mulai puasanya kapan begitu ya. Ya matur nuwun Prof Yusak. Kebetulan ini ada dari Dokter Alvin menanyakan pada pasien DM yang melakukan alternate day fasting, bagaimana dengan terapi medikamentosanya? Nah, apakah tetap dilanjut seperti biasa atau disesuaikan ketika hari puasanya, Prof? Nah, ini juga pertanyaannya mungkin tadi saya penasaran nih, kalau misalnya IF bagaimana nih kalau misalnya dia ternyata ada obat-obatan yang harus diminum atau mungkin bahkan insulin begitu, Prof? Monggo, Prof. Jadi yang saya lakukan, itu saya akan obat 3 kali sehari biasanya setelah makan. Karena begitu intermittent fasting ya saya cuma minum obat 2 kali, sesuai dengan makannya. Kalau puasa total, menurut saya jangan minum obat, nanti hipoglikemi. Jadi memang tujuan saya mengurangi konsumsi obat, dengan demikian tidak hepatotoksik. Jadi beban liver saya ini supaya dikurangi. Jadi selain mengurangi konsumsi obat juga menurunkan indeks glikemiknya semua. Jadi karena enggak makan ya enggak usah minum obat kalau saya begitu. Ya tergantung klinisinya, mungkin harus konsultasi dengan dokter internisnya kali. Oh nggih Prof. Apalagi kalau misalnya dia harusnya insulin mekaten juga nggih Prof ya. Jadi kan takutnya hipoglikemi nanti pada akhirnya ya udah nggak makan, disuntik insulin begitu kan jadi drop begitu hipoglikemi begitu nggih. Nah, begitu jawabannya ya Dokter Alvin. Kemudian ini pertanyaan dari Dokter Marcel. Nah, kalau misalnya terjadi autofagi itu pada semua sel tubuh atau sel-sel tertentu, Prof? Kemudian, oh ini tadi sama ya, autofagi dan apoptosis ya. Jadi tadi sudah terjawab ya pertanyaan yang kedua Dokter Marcel, tapi kalau yang ini pertanyaan yang pertama, apakah dapat terjadi pada semua sel tubuh atau pada sel tertentu, Prof Yusak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk masing-masing organ tidak sama autofaginya. Kalau kita puasa itu yang paling cepat itu sel liver ternyata. Itu dia akan beberapa jam terlihat mengalami autofagi. Kemudian agak lama baru sel-sel otot. Nah, sel-sel yang lain saya nggak tahu karena nggak mendapatkan bacaannya. Kan diteliti yang ada gambar-gambarnya itu biasanya otot, lalu liver, sel yang lain tidak disebutkan. Mungkin karena penggunaan glukosa banyak di sana. Glukos uptake kan terjadi di sel otot bergaris. Kalau di miosit, tak tahu, belum ada percobaannya. Yeah. Kalau tadi human skeletal muscle, ya Prof ya. Kalau misalnya yang diperiksa itu. Kalau yang lain-lain, kalau skeletal, kalau misalnya sel-sel adiposit, begitu Prof? Adiposit, Mungkin ya dia isinya hanya lemak, organel-organelnya tidak aktif. Aktif, oke, Prof. Nggih, Entah matur nuwun. sel saraf katanya juga lebih efisien penggunaannya. Autofagi itu memberikan efek positif pada sel-sel CNS pada sistem saraf. Oke. Ya, mungkin itu jawabannya ya, Dokter Marcel. Ini apakah ada keuntungan dari autofagi dibanding apoptosis? Tadi mungkin sudah dijawab ya, Prof Yusak, karena memang berbeda. Hidup. Iya. Kalau misalnya yang apoptosis itu memang program sel death, selnya mati, tapi kalau misalnya yang autofagi itu tadi ya pembersihan itu tadi masih survive begitu ya, membersihkan hal-hal yang negatif begitulah. Itu puasa kembali ke fitri gitu. Kalau puasa di lebaran kan mekaten ya, Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Sita. Jadi ada untuk HbA1c sebagai parameter, nah batasnya itu berapa untuk disarankan mulai IF itu, Prof Yusak. Jadi apakah ada batas tertentu untuk HbA1c yang ini, oh ini IF aja ini begitu? Sebetulnya belum ada petunjuk yang khusus. Kalau lebih dari 7 saya kira sudah boleh, karena prediabetes sudah boleh dipakai intermittent fasting ini sebagai alternatif tentunya untuk mencegah jatuh ke diabetes. Yeah. Jadi
belum ada patokannya ya Prof ya. Tapi kalau misalnya dia tinggi, kemudian obat-obatannya sudah banyak, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengurangi obat-obatannya itu dengan intermittent fasting, begitu nggih Prof. Baik, kemudian ini yang kedua, usia berapakah mulai disarankan IF Prof? Apakah bisa DM yang tipe 1 yang biasanya pada usia-usia yang lebih muda itu menjalani intermittent fasting begitu Prof? Kalau pada DM tipe 1 belum ada penelitiannya. Oh, oke. Karena ya mungkin lebih berat ya hipergliksemia. Mungkin intermittent fasting akan terlalu berat terutama mereka kan anak-anak. Growing-nya karena kita lihat data dari mTOR tadi kan proses anabolik itu ya hubungan dengan perkembangan dan pembelahan sel, sedangkan autofagi ini kebalikannya, efisiensi dari sel yang ada. Jadi karena dia masih bertumbuh, mungkin belum terlalu dianjurkan sepertinya begitu, karena dia masih harus berkembang dan bertumbuh. Jadi arah mTOR-nya harus ke arah sintesis. Takutnya nanti malah perkembangan sel growth-nya malah terhambat begitu ya Prof ya? Betul. Oke. Baik. Nah ini tadi saya penasaran nih Prof, dari pertanyaan tadi itu kan yang dibahas di sini itu intermittent fasting yang untuk pasien prediabetes, kemudian untuk pasien-pasien diabetes ya Prof. Nah kalau intermittent fastingnya itu untuk pasien yang normal, tidak ada DM-nya begitu Prof. Efeknya positif atau negatif ya Prof ya? Efeknya dikatakan positif. Oh. Jadi kalau saya ini 5 benefits of inducing autophagy. Paling tidak healthy aging. Jadi menjadi tua ya boleh saya jadi tua. Umur saya sekarang ini 66. Ya 4 tahun lagi pensiun. Tapi ya dibilang sehat ya alhamdulillah kelihatan sehat. Pokoknya bisa berfungsi normal semuanya gitu. Ya untuk metabolic health, brain health, immune health, heart health. Ya saya kira kok banyak. Bagus ya Prof, banyak benefitnya ya Prof. Nah ini untuk saya pribadi ini Prof, jadi harus intermittent fasting nih. Soalnya hobinya itu intermittent ngemil kalau saya Prof. Bukan fastingnya tapi ngemilnya ini intermittent ini, waduh bahaya. Iya Prof. Ini ada pertanyaan kembali Prof dari Dr. Dewi dari PPDS kami. Kalau misalnya IF ini apakah direkomendasikan untuk pasien dengan DM gestasional Prof? Nah ini, soalnya kalau misalnya DM gestasional kan dia juga butuh untuk ini ya bayinya begitulah. Kalau IF-nya untuk DM gestasional bagaimana Prof? Apakah diperbolehkan dan direkomendasikan? Selama ini saya tidak mendapatkan literaturnya untuk DM yang gestasional. Kayaknya akan ditangani secara biasa. Toh ya nanti kalau lahir bayinya dia kembali normal sepertinya. Tak tahu tadi kelanjutannya kalau dia di kemudian hari berkembang menjadi diabetes beneran mungkin baru dipakai intermittent fasting ini. Oke, baik Prof. Nah kemudian ini Prof, ya dari Dokter Dewi sudah. Mungkin ada pertanyaan yang mau raise hand, bisa kami persilahkan. Ini ada alumni juga, monggo. Para alumni kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan, mungkin secara raise hand langsung, tidak menuliskan di chat juga kami persilahkan. Sambil menunggu untuk pertanyaan berikutnya, saya ini ya Prof, saya penasaran Prof, tadi kan pemeriksaan yang otofagi itu ditunjukkan pada human skeletal muscle aja ya Prof ya. Pernah ada nggak Prof untuk pemeriksaan selain human skeletal muscle-nya? Kalau Selain histerosomi sendiri dia pada sel ragi malah, bukan sel manusia, sel tumbuhan. Oh, sel tumbuhan. Ya, karena mungkin vakuolnya lebih besar sehingga lebih mudah dilihat di mikroskop elektron dengan fluoresensinya juga bisa nampak aktif sekali vakuol-vakuolnya itu. J.
Kemudian ini ada, saya penasaran juga ini Prof, kalau misalnya tadi kan dikatakan bahwa ada petanda yang untuk autofagi LC3B menika nggih Prof, bisa diperiksa dari serum maupun plasma, dia sebagai petanda autofagi. Nah, kalau misalnya pada orang-orang yang dengan penyakit kronis begitu Prof, apakah LC3B-nya ini juga mengalami peningkatan begitu Prof? Atau bagaimana? Apakah mungkin Prof Kalau Jusek pernah? tidak ada proses autofagi, tidak ada double membran yang membentuk fagolisosum, tentunya LC3B-nya juga tidak meningkat. Kecuali memang ada proses autofagi terjadi di sana. Oh. Jadi LC3B ini dapat dikatakan spesifik untuk proses autofagi. Autofagi. Mungkin kalau penyakit kronik lebih ke arah ini ya Prof ya, misalnya penyakit kronik yang parah begitu mungkin lebih ke arah, apoptosis ya Prof, soalnya ya Prof, bukan ke autofagi nggih. Mungkin Prof Jusek bisa memberikan pencerahan. Sebetulnya. Oh iya, kalau misalnya kayak cancer Prof, misalnya, kayak cancer begitu lebih ke Dikatakan autofagi ini menguntungkan untuk penyakit kanker juga. Oh malah nggih. Jadi nggih, matur nuwun Prof Jusek. Nggih. Ini ada yang raise hand, Dr. Alvin silakan bisa di-unmute. Oke, selamat siang Prof, Dokter, Bapak, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya nggih Prof. Dengan Alvin izin menanyakan Prof, tadi kan dijelaskan bahwa intermittent fasting itu akan memberikan keuntungan karena terjadi autofagi sehingga salah satunya regulasi gula darahnya akan lebih baik dan dapat menurunkan berat badan dan sebagainya. Mohon izin yang ingin Alvin tanyakan adalah apakah efek tersebut selama kita melakukan intermittent fasting akan terus terjadi atau apabila misalnya kita melakukannya sudah berbulan-bulan pada suatu waktu tubuh kita akan melakukan kompensasi Prof. Mohon arahannya Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Alvin atas pertanyaannya. Jadi itu keseimbangan antara penggunaan energi ini untuk anabolik atau katabolik. Jadi kalau intermittent fasting dalam waktu jangka lama kemudian berhenti, ya pelan-pelan seperti saya cerita tadi, kalau kebiasaannya intake-nya kembali normal, kembali tinggi ya, pelan-pelan akan kembali lagi. Jadi efek dari autofagi ini tidak kekal ya, tidak terus sama, jadi semua balance-nya itu ya dinamis, mengikuti keadaan saat itu, keseimbangan energinya. Bagaimana Dr. Alvin? Matur nuwun atas penjelasannya Prof. Dan Dokter, terima kasih. Nggih, matur nuwun Dr. Alvin. Ini ada pertanyaan dari Dr. Monica. Mohon penjelasan keuntungan intermittent fasting terhadap brain health ya, kesehatan dari otak Prof. Ini Prof. Dikatakan pengalaman dari beberapa orang yang menjalankan intermittent fasting, setelah seminggu 2 minggu ini katanya berpikiran lebih terang. Saya alami sedikit ya, ketika pagi itu biasanya saya tuh laparan karena dulu saya salah persepsi. Katanya kalau pagi itu harus makan banyak seperti raja. Kalau makan siang malam enggak makan enggak apa-apa. Itu kesalahan saya. Kenapa saya bisa jadi sindrom metabolik karena pagi makan saya penuhi. Setelah enggak makan, memang betul. Mungkin kalau habis makan mungkin ngantuk. Jadi kan enggak makan, jadi otaknya agak jalan sedikit. Terima kasih. Iya, Prof. Ini memang katanya memperbaiki sistem saraf. Sistem saraf itu dengan autofagi dia bekerja lebih efisien. Iya. Baik. Ini ada yang mau raise hand lagi? Monggo kami persilakan kepada para alumni dan juga PPDS atau mungkin dari para senior mungkin ada yang masih penasaran dengan intermittent fasting atau autofagi menika? Senior boleh tambahan, enggak apa-apa. Oh ya, tambahan. Oh, ini ada pertanyaan dari Dr. Vera. Untuk pelaksanaannya, apakah ada untuk intermittent fasting ini apakah ada batas maksimal lama pelaksanaannya, Prof? Jadi mengenai intermittent fasting ini jangka waktunya begitu. Jadi yang
jurnal-jurnal yang saya baca itu sebetulnya nggak ada batasnya. Cuma orang dengan sendirinya makin panjang makin sulit bertahan. Yang 2 bulan ada, yang lebih 3 bulan ada, tapi yang bertahun-tahun kok saya belum jumpai. Jadi Nggih, sementara itu yang saya baca 2 sampai 3 bulan. nggih. Yang Eh, termasuk panjang ya. Kemudian Prof, kalau misalnya kembali makan normal, itu sebaiknya normal selama berapa lama, kemudian dilanjutkan intermittent fasting lagi? Mungkin Prof Yusak pernah membaca literaturnya Itu atau juga referensinya. saya belum tahu, belum dapat. Ya, kan? Jadi kapan kayaknya individual, itu Oh, enggak individual. bakunya sepertinya. Nggih. Kemudian tergantung kemampuan dari individunya juga nggih Prof, untuk puasanya nggih Prof, misalnya ada kelainan dari lambungnya itu juga nanti mungkin dia harus, harus prepare itu, harus minum obat dulu atau bagaimana, takutnya nanti malah terjadi ini, gastritis akut, ya kolik begitu nggih Prof, nggih. Saya Matur kemarin memang berhenti karena takut gastritis. oh, nggih Prof. Jadi kalau saya lakukan lagi ya pasti saya berusaha antisipasi agar tidak terjadi gastritis. Nggih. Matur nuwun Prof Yusak. Yang berikutnya ini ada Dokter Tika, kami persilahkan Dokter Tika. Ini MC-nya ini Prof, MC-nya tanya. Terima kasih Silakan. atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin bertanya, Prof. Untuk intermittent fasting ini bagaimana pengaruhnya pada lansia dan apakah juga bermanfaat pada pasien dengan gangguan imun? Mengingat tadi sepertinya sempat dibahas nggih, bahwa intermittent fasting itu juga memperbaiki imunitas. Terima kasih, Prof. Ya. Sepertinya itu saya tidak bisa jelaskan secara persis ya. Cuman keseimbangan energi dan efisiensi dari penggunaan energi dari sel itu meng-clear up kotoran-kotoran yang ada. Jadi kalau seperti amyloidosis dan sebagainya itu protein-protein yang berlebihan itu bisa diambil. Demikian juga mu protein dari Alzheimer itu nanti dimakan oleh otofagi itu. Jadi efeknya memang positif. Sistem imun juga gitu. Kalau ada beta 2 mikroglobulin yang mungkin kelebihan dan sebagainya, jadi semua sampah itu akan dibersihkan, clear up dari sel yang mengalami autofagi. Nggih. Bagaimana Dokter Tika? Matur nuwun atas jawabannya, Prof. Nggih. Baik, ini kita buka kesempatan lagi, ini masih ada waktu sampai jam berapa Dokter Tika kita? Time masih ada waktu? 15.50 sampai 15.55, Dokter. Oh, 15.50. Baik, ini masih ada waktu sekitar 20 menit. Kami persilahkan. Ini alhamdulillah banyak sekali alumni yang hadir, Prof Yusak. Ini jauh-jauh ada yang dari masih Jawa Tengah ya, ada dari Sumatera juga ada, dari Aceh. Kemudian ini matur nuwun, senior-senior. Iya, ada Dokter Ria. Monggo kami persilahkan kalau misalnya ada yang mungkin juga berbagi pengalaman mungkin ya Prof ya, kalau misalnya ini ada Dokter Jalu ini pernah mengalami intermittent fasting langsung senyum-senyum. Silakan memberikan masukan. Ini mungkin saya curcol, Prof. curhat online begitu, curhat Iya. online. Ya silakan Dokter Jalu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin yaitu tadi mau sharing pengalaman. Dulu itu saya pernah gitu ya. Saya pernah intermittent fasting, tapi ya dengan sepenangkapan saya semampunya gitu. Jadi kebetulan kalau dari kecil itu saya kan nggak terbiasa sarapan. Saya ulangi lagi. Jadi dari malam sampai sarapan, baru sarapan itu mungkin mendekati jam 12, jam 11-an gitulah. Gitu. Memang luar biasa, Prof. Terbukti, saya turun 10 kilo waktu itu. Hanya dalam waktu 3 bulan. Tapi memang dengan saya kombinasikan dengan diet keto waktu itu. Iya. Karena kalau enggak keto itu
saya kalau makan nasi itu Nggak warung. nggak warung, iya lapar terus yang ada. Gitu. Tapi kemudian tertabrak puasa Oh, iya. sehingga akhirnya Waktunya berhenti. Iya, berhenti. Nah, habis Lebaran susah itu, Prof. Mau mulai lagi itu gimana itu, Prof? Kemudian ketonya juga berhenti, jadi biasa lagi itu juga mulainya susah banget itu, Prof. Mungkin Prof ada saran, tips dan trik supaya bisa gitu lagi, Prof. Dan mungkin kalau secara teori itu minimal berapa jam ya, Prof? Kita yang diketahui itu 20 jam. Oh, Kalau 20 jam. 20 jam fasting itu otowagi yakin terjadi. Tapi saya milihnya enggak 20 enggak kuat saya. 18 jam, 18 6 jam. Saya juga enggak kuat itu. Saya ya dari jam 9 malam lah sampai jam 11. 14 jam lah. Lumayan. Tapi jangka waktunya panjang enggak apa-apa, sebulan. Jadi saya lakoni juga. Terima kasih masukannya. Oke. Tapi memang ya, jadi kalau dari pengalaman Dokter Jalu sendiri memang memberikan efeknya positif ya Dokter Jalu ya. Cuma kalau positif ya. Nah ini mungkin bisa dicoba ini. Kemarin pernah berbicara mengenai tinjauan pustaka obesity. Kemudian mungkin ada yang mau mencoba. Saya juga mau habis ini. Karena tadi tambah kurus eman. Saya juga dulu awalnya karena alergi, Prof. Tiba-tiba saya urtikaria kronis, dicari segala macam nggak ketemu sampai harus tonsilektomi segala. Tonsilektomi malah ketemunya fatty liver. Nah dari situ saya nyoba memang. Nah semenjak itu memang hilang itu, nggak pernah muncul lagi urtikarianya sampai sekarang. Tapi sekarang 10 kilonya kembali lagi, Prof. Bapak itu artinya makmur, Dokter Jalu. Iya, bahagia itu artinya Dokter Jalu. Baik, terima kasih ininya Dokter Jalu berbagi pengalaman. Ini jadi seru ya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Dinda, mungkin bisa langsung disampaikan nih, Dokter Dinda. Monggo kalau misalnya berkesempatan untuk membuka unmute dan membuka apa namanya, membuka videonya, jadi bisa langsung disampaikan, Dokter Dinda. Ada nggak? Ada ya, Dokter Dinda? Ya? Baik, selamat siang, Dokter Meita. Selamat siang, Prof. Jusak. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Jelas, Mbak, terdengar. Yeah. Monggo. Ya, mohon izin, Prof. Jusak, izin Dinda bertanya pada metode intermittent fasting ini, apakah bisa direkomendasikan pada orang-orang yang memiliki kebiasaan aktivitas fisik yang rutin, misalnya seperti atlet dan seperti itu, apakah direkomendasikan atau tidak? Matur nuwun, Prof. Matur nuwun. Terima kasih Dokter Dinda atas pertanyaannya. Ya, saya walaupun bukan atlet, nggak berarti physically tidak aktif, kan juga ada aktivitasnya. Jadi kalau menurut kepustakaan nggak apa-apa, orang yang olahraga pun boleh. Memang dianjurkan bersama olahraga itu lebih baik. Nanti uptake yang tidak hanya dari liver tapi juga dari muscle, dari otot juga. Maka ya mungkin yang 16-8 yang bisa dipakai metode tiap harinya sesuai dengan kebiasaan rutin aktivitas fisiknya itu. Terima kasih. Ya, matur suwun, Prof. Matur nuwun, Dokter. Terima kasih pertanyaannya, Dokter Dinda. Matur nuwun, Prof. Jusak. Nah, kalau misalnya aktivitas, jadi kalau misalnya sebetulnya bagus mana ya, Prof? Kalau aktivitas fisik yang apa namanya terus-menerus dan rutin begitu dengan dibandingkan intermittent fasting, itu bisa lebih bagus mana, Prof? Ya tentu saja kalau kombinasi lebih bagus ya, Prof. Tapi kalau misalnya salah satu aja deh gitu, itu lebih bagus mana? Pengalaman pribadi juga. Asalnya saya sudah dianjurkan untuk berolahraga. Saya coba lari pagi dan sebagainya, lutut nggak kuat. Akhirnya untuk membakar sekian kalori perlu aktivitas yang untuk orang seumur saya itu istilahnya setengah mati olahraganya itu.
Jadi akhirnya saya lebih milih ya sudah, kalau saya suruh olahraga yang terlalu berat, bakar kalori 100-200 itu juga usahanya sudah bukan main. Nggih. Untuk saya berat, mungkin untuk orang yang biasa berolahraga mungkin nggak apa-apa ya. Jadi ya karena saya nggak kuat olahraga yang terlalu berat, ya sudah saya milihnya intermittent fasting. Nggih. Ya memang lebih bagus kalau dua-duanya gitu ya, Prof, ya. Jadi hasilnya lebih oke, muscle-nya juga kebentuk begitu ya bagi ini. Baik, kami buka pertanyaan lagi, mungkin ada yang mau raise hand? Ini banyak sekali, ini ada dari apa namanya, dari alumni kami luar biasa ini, alhamdulillah. Buka PS ini alumninya pada ikut semua ini, banyak yang mengikuti kuliah tamunya. Jadi IKA Medika tercantum dan Dias Natalis FK-nya tercantum, jadinya ini ya, oke ini berpartisipasi. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Apakah masih ada? Sepertinya tidak ada, nggih. Saran masukan juga boleh kok, apa nggak Oh, harus nggih. pertanyaan. Monggo, kami persilahkan. Curhat boleh, Mbak? Oh, silakan Dokter Nurul. Terima kasih. Saya Monggo, punya Dokter pengalaman dengan Silakan. anak saya. Dia menjalani intermittent fasting ini, pertama dia puasanya hanya 14 jam, kemudian 1 bulan kemudian naik menjadi 16 jam, dan kemudian selanjutnya 18 jam. Nah, dia sebelumnya itu haidnya tidak teratur, didiagnosa PCOS. Dengan intermittent fasting ini, sekarang haidnya bisa teratur tanpa obat. Dulu dia harus pakai metformin saja masih haidnya tidak teratur. Sekarang dengan intermittent fasting ini haidnya menjadi teratur. Itu curhat saya. Terima kasih. Oh, nggih, matur nuwun Dokter Nurul. Dokter Nurul SPPK ini dari Pati. Prof Yusak, nggih. Terus tambahan masukan. Nggih. Nampaknya ada efek untuk apa ya? Yang resistensi insulinnya menjadi membaik. Nggih. Efek ke resistensi insulinnya nggih Dokter Prof Yusak nggih menawi mekaten nggih, Prof. Ya, betul. Untuk tipe 2 memang. Tapi kalau misalnya yang DM tipe 1 mungkin itu tadi ya, Prof, ya, nggak Katanya. berani nggih. Kalau untuk modi atau itu juga belum ini ya, Prof, belum ada penelitiannya ya? Untuk modi begitu nggih dereng nggih, Prof. Autoimun soalnya juga nggih, Prof, nggih. Ya, Nggih. Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman lagi dari para alumni atau mungkin para senior di sini cukup banyak. Ada yang mau raise hand kembali? Kalau misalnya Prof Yusak sendiri, apakah sudah pernah melakukan penelitian mengenai petanda yang autofagi menika, Prof? Saya penasaran ini. Bukan saya, tapi mahasiswa S2. Oh, begitu, Prof. Apa, saya lupa pasiennya apa. Tapi memang pernah, tapi ya sudah, selesai penelitian selesai. Jadi ada banyak bidang yang bisa dipakai untuk penelitian autofagi. Nggih. Ini ada Yulianti. Mohon izin bertanya, atau mungkin kalau misalnya hadir bisa disampaikan, monggo, Ibu Yulianti. Atau saya bacakan ya. Sebentar, Prof. Ini panjang karena sepertinya isinya ada curhatnya begitu, Prof. Ini saya sampaikan. Ini jadi dengan pengalaman beliau ingin membersihkan ini ya usus begitu dengan bonusnya berat badan ideal. Wah, saya juga pengen ini, Bu. Selama 3 hari tidak makan apapun kecuali air putih. Nah, kemudian di pagi hari muntah tapi hanya keluar air saja ya. Kemudian kira-kira mengapa terjadi demikian? Dan kalau misalnya seperti ini, apakah terjadi autofagi, nggih? Kalau lebih dari 20 jam dikatakan bisa terjadi autofagi. Tapi ini 3 hari loh, luar biasa loh. Kok kuat ya 3 hari langsung ya? Iya. Kalau saya bilang mau nekat langsung 3 hari.
Iya, Mungkin kalau misalnya demikian, anu nggih Prof, apa namanya, mungkin karena dari asam lambungnya yang itu nggih Prof. Iya, jadi airnya itu adalah air, apa namanya, asam lambung dan lain sebagainya begitu nggih Prof nggih. Saya kira kalau misalnya intermittent fasting-nya ya disesuaikan dengan tadi, dengan yang Setiap orang iya, aturannya menika nggih Prof, kalau misalnya berlebihan juga nggak baik ya. betul. Jadi lebih baik selang-selang 1 hari itu yang Nggih, baik. Ini kemudian, apa namanya, ada yang mau raise hand dari alumni mungkin? Atau dari Prof. Lis mungkin, eee, ingin menambahkan Prof? Monggo Prof. Lis atau Prof. ditambahkan. Banundari, Bandun juga mohon tambahannya. Dokter Nyomasuti. Terima kasih Dokter Meta. Terima Nggih, kasih Prof. juga Dokter Yusak membagikan pengalamannya. Saya nggak punya pengalaman ini untuk melakukan intermittent fasting. Yang saya usahakan setiap hari olahraga. Ya. Sehat ya, Prof. Iya. Nggih. Saya sudah dari dulu olahraga jalan kaki itu. Hanya belakangan ini karena ada kendala otot-otot betis yang sulit, tapi tetap saya lakukan olahraga setiap hari. Walaupun perlahan-lahan saya tetap lakukan. Tapi untuk puasa sampai sehari penuh mungkin saya tidak kuat itu Prof Yusak, karena saya juga ada gastritis. Ya. Sehat ya, Prof. Jadi saya nggak punya pengalaman dalam hal ini. Nggih. Matur nuwun Prof. Lis. Jadi kalau Prof. Lis lebih ke arah olahraganya nggih Prof, bukan Ya. intermittent fasting-nya. Iya. Iya. Prof. Lis dari dulu memang strong, energik sekali ya Prof Yusak. Iya. Mungkin yang lain ada ini, pertanyaan atau mungkin dari Prof. Banundari, mungkin wonten Prof. Banun kalau masih mengikuti, monggo Prof. Banun berbagi pengalaman atau masuk. Selamat sore, mohon maaf saya tidak membuka kamera. Iya, Prof. Mboten napa-napa, Prof. Nggih. Matur nuwun Prof Yusak atas sharing-nya, tetapi intinya kalau tadi ada pertanyaan IF diberikan pada DM tipe 1 itu memang rasanya tidak mungkin karena DM tipe 1 itu gampang sekali terjadi ketosis sampai ketoasidosis. Kemudian yang kedua, apapun yang dijalankan, kalau menurut pendapat saya ya IF itu tetap harus individual. Ya, tidak bisa misalkan Prof Yusak 18 jam, saya juga ikut 18 jam atau dia 20 jam dan 20 jam. Karena kita tahu bahwa metabolik endokrin itu apapun yang kita lakukan itu pengaruhnya akan bisa ke seluruh tubuh. Jadi misalkan ini intinya kan sebetulnya kan kita menghentikan aktivitas makan, artinya terus supaya nanti ada autofagi. Jadi kita tetap harus hati-hati, jangan sampai, apalagi kalau sampai tadi ada pertanyaan sampai 3 hari. Kalau menurut saya sih itu tidak sehat. Tidak sehat. Kenapa? Karena dalam ilmu endokrin itu dikatakan kita punya ketahanan untuk tidak makan itu 2 kali 24 jam seharusnya. Tidak ada intake apapun, kita masih bisa hidup. Kalau lebih dari itu artinya kita sudah merusak sistem sendiri. Ya, jadi artinya sebaiknya sih yang terukur kalau menurut pendapat saya. Jadi bukan karena gini, kalau kita misalkan tidak makan atau fasting, itu hormon yang bekerja adalah glukagon. Ya, glukagon itu kan bisa yang memacu karena dia terjadi pembongkaran dan sebagainya, maka ini kemungkinan pada saat fasting itu kemungkinan terjadinya ketosis atau ketoasidosis itu pasti akan berat. Dan kita tahu bersama bahwa kalau kita tidak makan atau kita mengurangi makan dalam bentuk apapun, dalam cara apapun, baik jumlah maupun kualitas,
itu pasti HbA1c-nya turun. Itu pasti. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak jumlah makanannya dikurangi jadi sekian atau frekuensi makanannya dikurangi jadi sekian, pasti HbA1c akan turun, itu pasti. Ya, tetapi karena kebetulan suami saya SPGK, jadi kita sering diskusi. Ada satu hal yang sering dilupakan adalah apapun yang dilakukan tanpa olahraga itu tidak sempurna. Ya, jadi ada mekanisme yang disebut sebagai rebound phenomenon. Jadi kalau kita diet kenceng, kemudian itu tidak kita maintain dengan baik, nanti balik. Ya, jadi artinya apa? Justru seperti tadi Pak Jalu berhasil turun 10 kilo. Berapa lama itu Pak Jalu, Dokter Jalu? Itu 3 bulan, Prof. Terus baliknya lagi berapa bulan? Mungkin setahun udah balik lagi. Setahun balik lagi, jadi sekian ya? Iya. Saya melihat memang orang-orang yang diet kenceng, kalau tidak di maintenance, itu semua akan balik. Tetangga sebelah rumah saya itu, waduh, saya kagum luar biasa karena bisa langsing slim. Ya, tetapi begitu tidak di maintenance, waduh, sekarang sudah besar lagi. Ya, artinya apapun langkah yang kita ambil dengan tujuan apapun, kalau menurut saya keseimbangan itu perlu. Ya, keseimbangan itu perlu. Jadi artinya jangan terlalu ekstrim. Yaitu dokter Prof. Yusak sendiri akhirnya juga takut gastritis ya, Prof? Iya, benar. Ya, jadi memang, dan ini saya setuju, artinya apa? Ini tidak kekal. Ya, jadi begitu begitu fastingnya ini kita stop, kita tidak fasting lagi, itu yang balik lagi. Jadi efeknya kan ketika kita melakukan itu. Ya, tapi boleh dicoba, artinya apa? Saya rasa baik juga. Ini kalau orang Jawa itu semacam puasa Daud. Ya, puasa, tapi kalau puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan ini untuk penurunan berat badan dikatakan bahwa puasa Daud itu yang terbaik di antara puasa-puasa. Ya, itu langsung biasanya turunnya akan baik sekali. Karena apa? Karena dia continue. Jadi hari ini puasa, tidak, dan sebagainya. Dan ini butuh effort yang luar biasa. Mungkin ini masukan, bukan masukan, sharing dari kita semua sharing berdasarkan pengalaman. Tapi jangan lupa ketosis, ketoasidosis itu jauh lebih berbahaya. Ya, itu message-nya. Ya, jadi kalau kita jatuh ke situ, ketosis sampai ketoasidosis, waduh. Ya, jadi jangan sampai lah. Kalau intermittent fasting nanti berakibat seperti itu. Jadi masing-masing harus tahu kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, keadaan badan masing-masing. Ya, terima kasih. Nggih, Prof. Banudari matur nuwun. Masukannya. Nggih, Prof. Yusak, ini ada satu pertanyaan lagi, nggak lewat chat, tapi ternyata masuk ke WA saya dari alumni ini, Prof. Yusak, dari Dr. Nurmalia. Mungkin tadi sudah ditanyakan, cuma ini pertanyaan lebih lanjut dari pertanyaan yang sebelumnya. Kalau misalnya pada prediabetik, kan memang bisa menurunkan indeks glikemik, ya Prof, untuk intermittent fastingnya. Tapi apa bisa dia itu dengan melakukan IF ini, prediabetiknya ini tidak menjadi diabetes begitu, Prof. Yusak. Apakah mungkin pernah membaca literaturnya, jadi dia itu ya sudah tidak berlangsung terus menjadi DM-nya begitu, berkepanjangan. Begitu, Dok, Prof. Yusak. Ini ada pertanyaan. Atas masukannya, Nirmala ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nurmalia. Dari Sumatera. Dari Sumatera. Iya. Jadi kalau untuk prediabetes dikatakan bagus. Tapi apakah nanti tidak berkembang menjadi diabetes, ya bergantung pada kebiasaan dari pasien tersebut. Seperti saya kan, karena dulu salah anggapan bahwa kalau breakfast harus banyak. Ternyata kalau itu saya cegah, ya tentu akan membaik. Jadi apakah kalau prediabetes diobati normal,
ya masih bisa bertahan agak lama, mestinya tidak berkembang menjadi diabetes. Tapi tentunya dengan usaha, bukan dibiarkan dengan sendirinya menjadi aman terus makan bebas gitu, tentu tidak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya. Keadaan berubah terus. Ya, tergantung dari masing-masing individu juga ya, Prof ya. Kalau misalnya Iya. setelah itu dia yang makannya nggak beres lagi ya, akhirnya tetap aja bisa. Nggih, nggih. Mungkin kalau misalnya sudah ada keturunan begitu akan lebih memudahkan ya, Prof, menjadi ya tetap harus Kecenderungannya ya kecenderungannya lebih tinggi begitu juga ya, Prof. harus lebih ketat. Gitu. Nggih, nggih. Matur nuwun sangat jawabannya Prof. Yusak. Ini karena sudah sesuai dengan waktunya 15.50. Prof. Yusak kami ucapkan terima kasih banyak tadi mengenai intermittent fasting, autofagi, kemudian banyak hal-hal baru yang kita dapatkan di sini. Dan terima kasih juga ini kepada para residen yang sudah banyak bertanya ya, cukup ini aktif dalam pertanyaannya, dan juga Prof. Banun, Prof. Lis, Dr. Nurul, Dr. Jalu tadi, juga para alumni yang sudah memberikan berbagi pengalaman dan juga bertanya. Kami ucapkan terima kasih, Prof. Ini saya kembalikan kepada MC karena waktunya sudah 15.50. Mbak Tika, kami kembalikan ke Mbak Tika. Matur nuwun sangat, Prof. Yusak. Kita mungkin beri applause dulu mungkin ya. Applause-nya applause virtual itu begini kayaknya. Terima kasih, Prof. Yusak. Boleh, Dok. Sama-sama. Iya, ini saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Dr. Meta Hendrianing Tias, MS Imat, spesialis patologi klinik konsultan. Mohon izin kepada Profesor, Dokter, serta Bapak Ibu sekalian, sebelum meninggalkan acara berkenan untuk kita foto bersama. Kepada Profesor, Dr. Jusak Nugraha MS, spesialis patologi klinik konsultan, Dr. Meta Hendrianing Tias, MS Imat, spesialis patologi klinik konsultan, Dr. Nyoman Suci Widyastiti, MKes, spesialis patologi klinik konsultan, dan seluruh hadirin berkenan untuk membuka kamera. Mohon izin, foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3. Screen berikutnya. 1, 2, 3. Screen berikutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Screen berikutnya. 1, 2, 3. Kami ingatkan kembali untuk para peserta agar dapat mengisi link absensi yang dapat diakses di kolom chat. Demikianlah rangkaian acara kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Jusak Nugraha MS, spesialis patologi klinik konsultan, yang telah berkenan menjadi pembicara dalam kegiatan siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kuliah tamu pada hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Di akhir kata, kami segenap panitia memohon maaf atas segala kekurangan selama berjalannya acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Prof. Yusak. Terima kasih semua, terima kasih Dr. Nyoman. Terima Terima kasih Prof. Yusak. Terima kasih sama-sama. Sehat-sehat ya, Prof. Yusak. Amin. Lebih gemuk memang sekarang kelihatannya. Nyuwun izin live nggih. Nggih, matur nuwun Prof. Yusak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih para residen semua, sudah aktif, matur nuwun.
Matur nuwun Prof. Selamat Lis, Prof. sore, Banun, Prof. Bu Lis, Her. Prof. Banu, Bu Meta, Iya. Pak Jalus, pokoknya rame-rame semua. Iya, rame-rame Sip, walaupun nggih. online. Yo, Nggih, matur nuwun. bareng-bareng. Saya Asik izin nih lucu. pertanyaannya banyak. Nggih, alhamdulillah, iya. Iya, kalau Residen enggak tanya nanti ditegur sama KPS soalnya. Oh, udah tanya. Udah tanya di Her. Pak, kalau pertanyaannya Masih habis saya galak soalnya. kalau pertanyaannya habis saya yang ini Bu, saya yang bengong. Ini mau ngomong apa lagi habis Soalnya pertanyaannya. KPS galak nih ora takon tak takoni monggo. Matur Ya nuwun Bu sampun matur nuwun Suci. Tante, saya Iya, izin saya nih. izin leave. Dadah, Iya. dadah. Matur nuwun semua PPDS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Prof, Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Dokter. Bye. Anu belum dibawa sing Mana? hematologi delok sing bareng Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk end meeting kuliah tamu hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.